Pemirsa, sorotan tajam tertuju pada hasil pertandingan penuh kontroversi antara Persebaya versus Persib Bandung tadi malam. Di mana Dirut PT LID Ferry Paulus langsung buat pernyataan sangat tegas dan keras gini soal wasit Eko Saputra. Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares malah terang-terangan gak terima timnya hanya raih hasil imbang. Sampai bandingkan Persib Bandung dengan Persija Jakarta kayak gini di hadapan media. Di sisi lain, Boyan Hodak dan Federico Barba sampai buka suara soal hal tersebut. Sampai bahkan ungkap suatu rahasia besar. Benarkah demikian? Simak berita selengkapnya berikut ini. Wah, bisa gemparkan Liga 1 hari ini. Dirut PT LIB Ferry Paulus langsung berikan komentar mengejutkan dan keras begini soal kontroversial wasit di laga Persebaya versus Persib Bandung tadi malam. Sebut bakal hukum berat wasit dan bahkan siap rubah hasil pertandingan jika terbukti disuap. Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares malah terang-terangan bilang keras begini soal Persib, sampai bandingkan dengan Persija. Di sisi lain, Boyan Hodak dan Federico Barba ikut buka suara soal hal ini, sampai bahkan ungkap satu rahasia besar. Benarkah demikian? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Pertandingan panas pekan ke-24 BRI Super League 2025-2026 antara Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin 2/3 malam, benar-benar menyajikan drama yang sulit dilupakan. Laga yang berakhir imbang 2-2 itu bukan hanya menyuguhkan 4 gol dan jual beli serangan, tetapi juga memantik kontroversi panjang yang kini mendapat sorotan langsung dari Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus. Sejak peluit awal dibunyikan wasit Eko Saputra, pertandingan sudah berjalan dalam tempo tinggi. Persebaya langsung mengebrak lewat peluang cepat Rian Ardiansyah di menit pertama yang masih bisa dimentahkan Teja Paku Alam. Tekanan tuan rumah berlanjut hingga akhirnya memecah kebuntuan menjelang turun minum. Keputusan paling krusial di babak pertama datang ketika wasit meninjau VAR dan menyatakan Federico Barba melakukan pelanggaran terhadap Bruno Moreira di kotak penalti. Bruno yang maju sebagai eksekutor tak menyia-nyiakan kesempatan dan membawa Bajul Ijo unggul 1-0 pada menit ke-44. Namun keputusan penalti inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan. Banyak pihak menilai kontak yang terjadi lebih mengarah ke body kontak wajar dalam duel perebutan posisi, bukan pelanggaran yang layak berujung penalti. Tak berhenti di situ, Persib sebenarnya sempat mencetak gol melalui Kakang Rudianto. Akan tetapi gol tersebut dianulir usai VAR mendeteksi adanya dugaan handball dalam prosesnya. Momen itu membuat para pemain Maung Bandung tampak frustrasi. Memasuki babak kedua, Persib tampil jauh lebih agresif. Luciano Guaicochea menyamakan skor pada menit ke-51 lewat tembakan keras yang tak mampu dibendung Hernando Ari. Andrew Jung kemudian membalikan keadaan di menit ke-73, membuat Persib unggul 2-1 dan membungkam sejenak publik GBT. Persebaya tak tinggal diam. Serangan balik cepat yang diinisiasi Pedro Matos berujung gol penyeimbang Francisco Rivera pada menit ke-83. Skor 2-2 bertahan hingga laga usai, meski di injury time kedua tim sama-sama punya peluang emas. Hasil ini membuat Persebaya tertahan di peringkat 5 dengan 39 poin, sementara Persib tetap kokoh di puncak klasemen dengan 54 poin. Sorotan tajam pun datang dari pucuk pimpinan operator liga. Ferry Paulus secara terbuka mengaku menerima banyak laporan dan masukan terkait jalannya pertandingan tersebut. Saya sudah melihat ulang pertandingan itu, termasuk beberapa tayangan VAR yang beredar. Ada beberapa keputusan yang menurut saya patut dievaluasi secara serius, ujarnya dalam pernyataan resminya. Ia secara spesifik menyinggung penalti untuk Persebaya di babak pertama. Kalau kita lihat ulang, itu lebih ke body kontak dalam situasi duel normal, bukan pelanggaran yang jelas dan meyakinkan. Keputusan seperti ini harus benar-benar presisi karena berdampak langsung pada hasil pertandingan, tegasnya. Ia juga menyoroti dianulirnya gol Kakang Rudianto. Menurutnya, dugaan handball yang menjadi dasar pembatalan gol masih perlu ditelaah mendalam. Dari sudut pandang yang saya lihat, bola itu mengenai tangan yang tidak aktif.
Tidak ada gerakan tambahan untuk menguasai bola. Ini yang harus diperjelas. Jangan sampai interpretasi yang terlalu jauh justru merugikan tim. Tak hanya itu, ia mengungkapkan keheranannya karena setiap gol Persib selalu melalui proses pengecekan VAR yang panjang, sementara gol tuan rumah dinilai tidak mendapatkan pengawasan setara. Setiap Persib mencetak gol selalu dicek lama, padahal dari tayangan terlihat clear, bersih. Sementara ada momen dari kubu tuan rumah yang juga harusnya bisa ditinjau lebih detail. Konsistensi itu penting. Lebih jauh, Ferry Paulus menegaskan bahwa PT LIB tidak akan tinggal diam jika ditemukan adanya indikasi praktik tidak fair. Kami akan mengecek wasit utama dan juga wasit VAR. Semua rekaman komunikasi akan kami evaluasi. Kalau ditemukan ada praktik kotor, apalagi yang melibatkan keberpihakan kepada tim tuan rumah, tentu ada konsekuensi serius, katanya dengan nada tegas. Ia bahkan membuka kemungkinan langkah ekstrim bila terbukti terjadi pelanggaran berat. Kalau memang ada bukti kuat bahwa keputusan itu tidak fair dan memengaruhi hasil secara signifikan, maka sesuai regulasi, hasil pertandingan bisa ditinjau ulang. Jangan sampai ada tim yang merasa dirugikan demi menjatuhkan posisi pemuncak klasemen dengan cara-cara yang tidak sportif, tegas Ferry. Pernyataan itu langsung mengundang reaksi luas, mengingat Persib saat ini tengah bersaing ketat dengan rival abadinya, Persija Jakarta, di papan atas klasemen. Ferry menegaskan bahwa persaingan dua tim besar tersebut harus berlangsung secara sehat. Persaingan Persib dan Persija harus bersih. Ini soal sportivitas dan integritas liga. Jangan sampai ada kecurangan, sekecil apapun, yang mencederai kompetisi, ujarnya. Ia juga meminta seluruh perangkat pertandingan menjaga profesionalisme di sisa musim ini. Liga ini milik bersama. Kalau ada keputusan aneh yang berulang, kepercayaan publik bisa runtuh. Kami tidak ingin itu terjadi. Di sisi lain, Ferry tetap mengapresiasi kualitas pertandingan yang menurutnya menunjukkan level kompetisi yang semakin meningkat. Terlepas dari kontroversi, harus diakui laga itu sangat menarik. Intensitas tinggi, kualitas pemain terlihat, mentalitas kedua tim luar biasa. Tapi justru karena kualitasnya tinggi, perangkat pertandingan juga harus setara, katanya. Kini publik menanti langkah konkret PT LIB. Apakah evaluasi tersebut berujung sanksi, ataukah hanya menjadi catatan internal? Satu hal yang pasti, duel dramatis di Gelora Bung Tomo bukan hanya soal 2 gol balasan dan 1 poin yang dibagi. Ia telah berubah menjadi perdebatan besar tentang keadilan, konsistensi, dan masa depan integritas kompetisi. Dan di tengah panasnya persaingan menuju tangga juara, setiap keputusan, sekecil apapun, akan selalu beragai di bawah sorotan tajam. Usai pertandingan, sorotan tak hanya tertuju pada jalannya laga, tetapi juga pada sikap pelatih Persib, Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu terlihat enggan membahas detail pertandingan dalam sesi konferensi pers. Hodak hadir di ruang media bersama pemainnya, Frans Putros, untuk memenuhi kewajiban konferensi pers. Namun suasana terasa berbeda. Ia tidak membuka sesi tanya-jawab seperti biasanya. Wajahnya tampak menyiratkan kekecewaan, terutama terhadap kepemimpinan wasit Eko Saputra yang memimpin laga malam itu. Dalam pernyataan singkatnya, Hodak menegaskan keterbatasannya untuk berbicara lebih jauh. Klausul dalam kontraknya bersama manajemen Persib tidak mengizinkannya mengomentari kinerja wasit secara terbuka. Saya selalu menghormati media. Saya menghargai pekerjaan Anda. Tetapi saya tidak bisa berbicara tentang wasit hari ini, kata Hodak, Senin, 2 Maret 2026. Ia menilai bahwa dalam pertandingan tersebut, tidak ada hal lain yang ingin ia soroti, selain persoalan wasit. Namun karena aturan yang mengikatnya, ia memilih menahan diri. Menurutnya, dalam perbandingan ini tidak ada yang perlu dibahas, kecuali wasit. Maka dari itu, dia memilih untuk mengakhiri sesi konferensi pers lebih cepat dan meninggalkan ruangan. Frans Putros yang duduk di sampingnya pun tidak menyampaikan sepatah kata pun, mengikuti keputusan sang pelatih. Jika saya tidak membicarakan wasit, maka tidak ada hal lain yang bisa dibicarakan, ungkapnya.
Jadi karena alasan ini, saya akan memberi penjelasan atau klarifikasi karena saya akan dikenai sanksi, tegasnya. Pernyataan singkat namun penuh makna itu justru memancing tanda tanya besar. Banyak pihak menilai sikap Hodak mencerminkan kekecewaan mendalam, meski ia memilih tetap berhati-hati demi menghindari sanksi. Laga yang seharusnya dikenang karena intensitas dan kualitas permainan, kini juga diwarnai perdebatan soal keputusan wasit. Gol yang dianulir, penalti yang diberikan, hingga jalannya pertandingan menjadi bahan diskusi hangat di kalangan supporter dan pengamat sepak bola. Suara lantang pun juga datang dari bek sekaligus kapten Persib, Federico Barba. Pemain asal Italia itu tak menutup-nutupi kekecewaannya. Dengan raut wajah serius dan nada bicara tegas, Barba mempertanyakan sejumlah keputusan wasit yang menurutnya sangat janggal dan mengganggu jalannya pertandingan. Saya harus jujur, banyak keputusan malam ini yang terasa aneh, ujar Barba membuka pernyataannya. Sorotan utamanya tentu tertuju pada momen penalti di babak pertama, saat dirinya dinilai melakukan pelanggaran terhadap pemain Persebaya di kotak terlarang. Keputusan itu lahir setelah wasit melakukan pengecekan VAR dan akhirnya menunjuk titik putih. Situasi penalti itu, buat saya, itu murni body contact. Kami berdua sama-sama berusaha merebut posisi. Tidak ada dorongan, tidak ada tarikan, tidak ada gerakan yang disengaja untuk menjatuhkan, tegasnya. Barba bahkan membandingkan standar kepemimpinan wasit di Eropa dengan yang ia alami dalam laga tersebut. Jika situasi seperti itu terjadi di Eropa, sudah pasti itu play on. Permainan dilanjutkan. Itu duel normal dalam sepak bola. Jadi ketika saya melihat keputusan itu berubah menjadi penalti, saya benar-benar terkejut, katanya. Gol penalti tersebut membuat Persib tertinggal lebih dulu dan memaksa mereka bekerja ekstra keras untuk bangkit. Meski akhirnya Maung Bandung mampu membalikkan keadaan lewat gol Luciano Guaiquesea dan Andrew Jung, drama belum berakhir. Barba juga menyinggung bagaimana setiap kali Persib mencetak gol, prosesnya selalu melalui pengecekan VAR yang panjang. Setiap kami mencetak gol, wasit selalu mengecek VAR. Seakan-akan gol yang kami cetak itu tidak sah, ucapnya dengan nada heran. Padahal kalau dilihat dengan jelas, semua gol kami bersih. Tidak ada pelanggaran, tidak ada handball, tidak ada offside. Menurutnya, proses pengecekan yang berulang-ulang itu bukan hanya mempengaruhi ritme permainan, tetapi juga mempengaruhi psikologis pemain. Kami sudah merayakan gol, lalu harus menunggu lama dengan ketidakpastian. Itu mengganggu fokus, tapi kami tetap profesional, tetap bermain. Sebagai kapten tim, Barba merasa bertanggung jawab menyuarakan apa yang dirasakan rekan-rekannya di lapangan. Ia menyayangkan pertandingan sebesar ini, yang seharusnya menjadi panggung adu strategi dan kualitas, justru tercoreng oleh kontroversi. Saya sangat menyayangkan, pertandingan seperti ini harusnya penuh dengan strategi, taktik terbaik, duel berkualitas. Tapi malam ini terlalu banyak keputusan yang membuat kami bertanya-tanya, ungkapnya. Lebih jauh, Barba secara tersirat menyebut adanya tekanan besar yang mungkin menyelimuti perjalanan Persib musim ini. Saat ini, Persib masih bertengger di puncak klasemen Liga 1, dan setiap poin sangat berarti dalam perburuan gelar. Terkadang terasa seperti ada pihak yang tidak ingin kami terus menang dan memuncaki klasemen, ujarnya lugas. Seakan ada yang ingin menjegal kami menjadi juara. Seakan ada yang tidak senang melihat Persib terus berprestasi. Pernyataan tersebut sontak menjadi perbincangan hangat. Meski tidak menyebut nama atau pihak tertentu, nada bicara Barba menunjukkan kegelisahan mendalam terhadap situasi yang ia rasakan di lapangan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa timnya tidak akan larut dalam kekecewaan. Kami tidak akan mencari alasan. Kami tetap bekerja keras, kami tetap fokus pada pertandingan berikutnya. Tapi sebagai kapten, saya harus berbicara ketika ada sesuatu yang menurut saya tidak adil, katanya. Barba juga meminta agar perangkat pertandingan di sisa musim ini bisa lebih konsisten dan transparan dalam mengambil keputusan. Kami hanya ingin keadilan,
Jika kami kalah karena permainan lawan lebih baik, kami terima. Tapi jangan karena keputusan-keputusan yang meragukan. Meski emosional, Barba tetap menunjukkan sikap profesional. Ia mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya yang mampu bangkit dari ketertinggalan dan hampir membawa pulang 3 poin dari kandang lawan. Saya bangga dengan tim ini. Kami menunjukkan karakter, mentalitas kuat. Tidak mudah bermain di sini dengan tekanan besar, tapi kami tetap berjuang sampai akhir. Hasil imbang 2-2 memang membuat Persib gagal menjauh di puncak klasemen. Namun di balik 1 poin tersebut, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan, kontroversi, dan tekad untuk tetap berdiri di tengah badai. Kini sorotan tertuju pada respons otoritas kompetisi dan evaluasi terhadap kinerja wasit. Sementara itu, Persib harus segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya demi menjaga asa meraih gelar. Bagi Barba dan kawan-kawan, satu hal jelas, mereka tidak ingin perjalanan musim ini ditentukan oleh keputusan yang mereka anggap janggal. Kami ingin juara dengan cara yang bersih, kami ingin kompetisi ini adil untuk semua. Itu saja, tutupnya. Laga telah usai, skor sudah tercatat, tetapi gaung kontroversi masih menggema. Dan di tengah panasnya persaingan menuju tangga juara, setiap keputusan akan selalu berada di bawah cahaya sorotan paling terang. Jika sebelumnya pihak Persib melontarkan kritik terhadap kepemimpinan wasit, kini giliran pelatih Persebaya Bernardo Tavares yang menyuarakan ketidakpuasannya. Dalam konferensi pers usai laga, Tavares tampil dengan ekspresi tegas. Ia mengakui pertandingan berjalan sengit dan penuh intensitas. Namun menurutnya, hasil akhir tidak mencerminkan jalannya permainan secara keseluruhan. Saya tidak puas dengan hasil ini, ujar Tavares tanpa ragu. Kami bermain dengan determinasi tinggi, kami menciptakan banyak tekanan, dan menurut saya, kami lebih pantas menang. Persebaya memang tampil agresif sejak menit awal. Gol pembuka lewat penalti Bruno Moreira di menit ke-44 membuat stadion bergemuruh. Di babak kedua, meski sempat tertinggal, Bajul Ijo mampu menyamakan skor lewat Francisco Rivera pada menit ke-83. Namun bagi Tavares, ada satu momen krusial yang menurutnya sangat menentukan hasil pertandingan. Gol kedua Persib yang dicetak Andrew Jang pada menit ke-73. Saya sudah melihat ulang rekamannya, tegas Tavares. Menurut saya, itu offside. Posisi pemain mereka sudah melewati garis terakhir pertahanan kami. Pernyataan itu sontak memancing perhatian awak media. Tavares bahkan menyebut jika keputusan tersebut ditinjau dengan standar yang sama seperti beberapa momen lain dalam pertandingan, seharusnya gol itu tidak disahkan. Jika semua gol diperiksa dengan detail, maka gol itu juga harusnya dianulir. Saya menghormati keputusan wasit, tapi kami juga punya hak untuk mempertanyakan. Lanjutnya. Tavares merasa timnya dirugikan dalam momen tersebut, terutama karena menurutnya Persebaya tampil lebih konsisten sepanjang laga. Kami unggul lebih dulu, kami mengontrol banyak fase permainan. Bahkan ketika mereka menyamakan kedudukan, kami tetap tenang dan kembali mencetak gol. Secara mental dan taktik, kami siap menang malam ini, katanya. Pelatih asal Portugal itu juga menyinggung soal standar keadilan dalam pertandingan besar seperti ini. Menurutnya, laga antara dua tim papan atas seharusnya dipimpin dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Pertandingan seperti ini tidak boleh ditentukan oleh keputusan yang meragukan. Kami bekerja keras sepanjang pekan. Para pemain berlatih dengan disiplin. Jadi ketika ada momen yang menurut kami tidak adil, tentu itu mengecewakan, ucapnya. Lebih jauh, Tavares bahkan menyebut bahwa jika keputusan-keputusan krusial berjalan berbeda, hasil akhir seharusnya berpihak kepada Persebaya. Bagi saya, hasil yang adil adalah 2-1 untuk Persebaya, katanya lugas. Tanpa gol yang saya yakini offside itu, kami yang memenangkan pertandingan. Namun demikian, ia tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya yang dinilai tampil penuh semangat di hadapan ribuan pendukung sendiri. Saya bangga dengan karakter tim ini. Kami tidak menyerah ketika keadaan berubah. Kami terus menekan sampai menit akhir. Itu mentalitas yang saya inginkan. Tavares juga menepis anggapan bahwa komentarnya semata-mata dilandasi emosi sesaat. Ia menegaskan bahwa sebagai pelatih, dirinya memiliki tanggung jawab untuk membela timnya. Ini bukan soal mencari alasan. Ini soal keadilan dalam kompetisi.
Jika kami memang kalah karena lawan lebih baik, saya akan mengatakannya. Tapi malam ini, saya melihat situasi yang berbeda. Hasil imbang ini membuat Persebaya tetap tertahan di papan atas, namun gagal memangkas jarak secara signifikan dengan Persib yang masih memuncaki klasemen. Dalam persaingan ketat menuju akhir musim, setiap poin terasa sangat berharga. Tavares pun menutup pernyataannya dengan pesan tegas bahwa timnya tidak akan berhenti berjuang. Kompetisi belum selesai. Kami akan terus bekerja keras, tapi saya berharap ke depan keputusan-keputusan penting benar-benar diambil dengan adil dan konsisten. Laga di Gelora Bung Tomo mungkin telah berakhir dengan skor sama kuat, namun perang opini baru saja mulai. Kedua kubu sama-sama merasa memiliki alasan untuk mempertanyakan keputusan di lapangan. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.